Mari kita bersama-sama mau angkat satu pujian yang berhubungan dengan tema kita. Itu yang kau nyatakan. Cinta kasih terbesar, itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Baik, itulah pujian kita untuk membuka PA kita malam hari ini. Saya persilakan kepada Chantal Jontel yang untuk boleh memoderator kita malam hari ini. Silakan Chantal. Oke, salam, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Salam Chantal Yohanes. Terima kasih untuk ya, salam. Chantal. Salam jumpa kembali dari Lampung. Terima kasih untuk DKN Lucy yang boleh memberikan kesempatan bagi saya malam ini boleh memimpin kita sebelum kita mendengarkan PA disampaikan oleh Muse. Dan sebelumnya kita akan berdoa minta dengan kasih Semu Maya yang membuka kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih
sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong dan sudah memberkati kami. Dan saat ini kami akan masuk dalam PA yang kami adakan lewat Zoom ini. Tuhan memberkati Muse, hambamu yang menyampaikan. Tuhan memberkati kami yang menyimak, yang mendengarkan, supaya juga melalui materi ini kami boleh mengalami satu hal yang ditambahkan Tuhan lagi kepada wawasan rohani kami, dan kami boleh melakukannya. Dan Tuhan tolong juga ketika ini direkam dan dipublis, juga ketika ada orang-orang yang membuka, mendengar, melihat, juga mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua. Malam ini Bapak Ibu kita kita dalam pembahasan anugerah Tuhan membawa keselamatan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu nanti boleh menyiapkan pertanyaan setelah Muse Ferry menyampaikan materi berbicara tentang keselamatan pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh menyiapkan selama Muse menyampaikan materi, dan setelah itu nanti saya memberikan kesempatan bagi kita semua boleh bertanya, dan kita saling nanti bisa memberikan maksudnya pendapat supaya kita bisa mengerti tentang arti keselamatan yang sesungguhnya. Saya persilakan kepada Muse untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Silakan Muse. Ya, oke, makasih Canto Yanes. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, selamat malam kita. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, satu topik ya, yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang kasih Allah atau anugerah Allah yang membawa keselamatan untuk semua, yang membawa kita kepada hidup yang diselamatkan. Nah, dalam pembahasan malam hari ini kita akan membaca dulu satu bagian firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14 ya. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Di sini ada teksnya ya. Saya akan bacakan untuk kita, dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dan memperhatikan dari teks yang ada di layar ya. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, dari firman Tuhan ini, dari ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini, kita mengerti bahwa Rasul Paulus sedang berbicara tentang hidup yang diselamatkan, ya, atau lebih tepatnya berbicara tentang dua arah, dua sisi, ya, yaitu hidup yang diselamatkan oleh anugerah Allah dan kehidupan dari orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita bicara tentang Titus pasal 2, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa perikop besar ini berbicara menekankan tentang dua sisi kehidupan dari orang-orang yang diselamatkan itu, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 10 itu adalah penjelasan Paulus atau penekanan Paulus yang berkaitan dengan kehidupan orang yang percaya, ya. Dalam hal ini berbicara tentang praktek hidup, ya, praktek hidup kita sebagai orang percaya. Sedangkan di dalam ayat 11 sampai dengan 15
di situ berbicara tentang efek dari anugerah keselamatan itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini agak terbalik ya. Biasanya harusnya menekankan dasar teologisnya terlebih dahulu, baru kemudian berbicara tentang pola atau praktek hidupnya, ya, praktikannya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Paulus membalik hal ini, ya, tentu ada tujuannya, yaitu untuk memberikan kepada jemaat, kepada Titus yang menerima suratnya ini untuk dibacakan juga kepada jemaat yang ada di Pulau Kreta yang dilayani oleh Titus pada waktu itu, ya, yaitu untuk menekankan pertama, yaitu bagaimana Paulus membukakan tentang kehidupan orang yang diselamatkan dan tentang praktek hidupnya yang diselamatkan itu seperti apa. Dan kemudian baru bagian keduanya, Paulus menekankan tentang dasar teologis dari kehidupan yang diselamatkan itu, ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kedua bagian ini tidak bisa berdiri sendiri, karena keduanya itu saling berhubungan, ya. Nah, kenapa demikian? Dalam hal ini Paulus ingin menunjukkan bahwa ada satu relasi antara kehidupan orang Kristen dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam anugerahnya itu, ya. Nah, maka di dalam ayat 11 itu kalau kita perhatikan, ayat itu dimulai dengan satu kalimat penyambung, ya, satu kata sambung, yaitu karena, kata karena, ya, satu kata penghubung, yaitu kata karena. Nah, kata penghubung ini atau kata sambung ini menunjuk kepada hubungan antara perikop yang ada sebelumnya, yaitu dari yang ada di ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan perikop yang ada di dalam bagian ini, yaitu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kalau kita perhatikan ya dari struktur kalimatnya, maka kita menemukan bahwa di dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Indonesia kita menemukan ayat 11 itu terpisah dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, ya, yang dipisahkan dengan titik, artinya mengakhiri kalimat di ayat yang 11. Nah, tapi kalau dalam teks bahasa Yunaninya, kita melihat bahwa itu ditulis dalam satu kalimat yang panjang, ya, satu kalimat yang tersambung dan panjang. Nah, kesemuanya itu membicarakan tentang anugerah keselamatan, yaitu penekanan itu kepada tiga sisi, yaitu bicara tentang karya Allah yang terjadi pada masa yang lampau di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, yang kemudian ditekankan dalam konteks sekarang, yaitu konteks di mana Titus yang menerima surat itu dan kita yang membaca surat itu sekarang ini, ya, surat itu sekarang ini, ya, dan kemudian menyangkut tentang aspek yang akan datang, ya, masa yang akan datang. Nah, maka dari strukturnya kita menemukan bahwa di dalam bagian ini nama Yesus itu muncul dua kali, ya, dalam ayat 11 dan 13. Nah, dalam ayat dua ayat itu, ya, kata nama Yesus itu menjelaskan bahwa orang percaya yang hidup zaman kini adalah menantikan Dia yang menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, yang ditekankan di dalam ayat ke-12. Nah, maka dari strukturnya ini, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan bahwa Paulus sedang menekankan tentang keselamatan, ya, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah, yang sudah dikerjakan pada masa yang lampau melalui karya salib Kristus, yang menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya di kayu salib, ya, dan yang berdampak kepada orang-orang yang percaya kepadanya sesuai dengan konteks dan zaman di mana orang itu hidup dan kemudian menerima anugerah keselamatan itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian berbicara tentang satu masa yang akan datang di mana keselamatan itu akan digenapi, ya, digenapi secara sempurna melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, titik berat Paulus adalah hendak
memberitahukan umat Allah makna yang begitu besar dari anugerah keselamatan yang berkaitan dengan tingkah laku mereka atau pola hidup umat Tuhan atau orang percaya pada masa kini, ya, di dalam hidup mereka. Nah, maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 dan 14, di situ Paulus menekankan tentang satu praktika hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa keselamatan yang diterima di dalam Kristus itu harus berdampak di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Harus kelihatan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Paulus dalam Titus 2 ayat 10 menyebutkan tentang memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Maka dalam ayat 11 Paulus menjelaskan tentang apa? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, dua hal ini, dua sisi ini menekankan satu keterkaitan, ya, bahwa di dalam ayat 11 yang berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah nyata, artinya sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kemudian hidup dari orang-orang yang percaya itu adalah memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Nah, itu dua sisi penekanan yang ditekankan oleh Paulus dalam bagian ini. Nah, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua ayat tersebut menunjuk kepada dua sisi kehidupan orang percaya terhadap anugerah Allah yang menyelamatkan itu, ya. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Nah, yaitu apa? Yang pertama, bicara tentang hidup yang diselamatkan. Ini adalah tahap awal yang dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita semua menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah Allah yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui karya salibnya. Nah, maka di sini menekankan tentang janji Allah dan jaminan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu sudah diselamatkan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi, tidak berhenti sampai di situ. Ya, maka di situ kemudian Paulus juga menekankan tentang hidup sesudah diselamatkan. Hidup, atau kita bisa katakan hidup yang diselamatkan itu seperti apa, ya. Nah, ini bicara tentang tahap lanjutannya, ya. Kita sudah ada di dalam dua sisi ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan ini sudah ada di dalam dua sisi ini. Nah, maka tahap yang pertama itu sudah jelas, ya, sudah jelas, sangat jelas sekali bagi kita, bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan oleh Allah, ya, dan diberikan karunia hidup yang kekal. Nah, tapi bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita masih hidup dalam dunia. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini, ya, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini bicara tentang tahap lanjutan, ya, yaitu berbicara tentang proses pendidikan yang Tuhan lakukan melalui gerejanya, ya, melalui kehidupan bersama sebagai orang percaya di dalam persekutuan, di dalam satu persekutuan atau yang disebut dengan nama gereja atau juga istilah lainnya adalah tubuh Kristus, ya. Nah, maka hal ini berbicara tentang dua hal, ya. Yang pertama yaitu bahwa hidup yang diselamatkan itu, bahwa hidup yang sudah diselamatkan itu, maka itu bicara tentang perkara-perkara yang harus kita tinggalkan atau lepaskan dari hidup kita, ya. Dan kemudian yang kedua, bicara tentang perkara-perkara yang harus kita kenakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang perkara yang harus dilepaskan, maka ini ada dua perkara yang diangkat oleh Paulus, ya, berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lepaskan dalam hidup kita yang sudah diselamatkan ini. Yang pertama, itu bicara tentang melepaskan kefasikan, ya.
melepaskan kefasikan. Nah, setelah percaya, hal pertama yang harus kita lepas atau tanggalkan dari hidup kita adalah kefasikan kita, yaitu tidak boleh lagi hidup seperti orang fasik. Nah, artinya di sini kita diminta untuk melepaskan diri dari segala hal yang bersifat merintangi kita untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita berbicara tentang arti dari kata fasik di dalam Alkitab, ya itu bukan bicara tentang orang kafir atau orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Kata fasik di situ atau orang fasik yang disebut dalam firman Tuhan itu bicara tentang orang-orang yang tahu firman Tuhan, ya, yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu, ya, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan itu, atau tidak mau menjadi pelaku firman, ya, tahu firman, tahu kebenaran, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi kita abaikan, kita tidak mau hidup di dalamnya, kita tidak mau memberi diri kita dituntun oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya untuk kita tinggal dan hidup di dalam kehendak-Nya. Ya, nah itu orang fasik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melepaskan setiap kefasikan yang ada di dalam diri kita. Jangan lagi terus-menerus bertahan dengan keakuan kita, dengan ego kita, dengan keinginan kita sendiri. Tapi mari kita membuka diri kita untuk kemudian membuka seluruh hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan mau dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini, ya, kefasikan ini berbicara tentang dua sisi kehidupan kita, dua sisi diri kita. Yang pertama yaitu bicara tentang kecenderungan hati kita, ya, sebagai manusia. Coba kita baca dulu di dalam Roma 7, ya, Bapak Ibu, ya, Roma 7 ayat 15 sampai dengan 19. Saya buka dulu ya. Roma 7 ayat 15 dan 19 ya. Roma pasal yang ke-7 ayat 15 ya, ayat 15 dan 19. Oke. Nah, saya besarkan dulu, tunggu. Oke. Ya. Ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya. Kemudian dalam ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang kecenderungan hatinya, ya, sebagai manusia yang berdosa, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam hidupnya, dia tetap adalah seorang manusia yang bisa jatuh dalam dosa, yang masih bisa melakukan dosa di dalam hidupnya. Maka Paulus dalam hal ini jujur, ya, dengan pergumulannya secara rohani, berkaitan dengan dirinya, hatinya di hadapan Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa bukan apa yang aku kehendaki atau yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Nah, dalam hal ini Paulus berbicara tentang bahwa dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang berkenan kepada Allah. Tapi di dalam hidupnya sebagai manusia yang berdosa, dia kadang jatuh dalam melakukan apa yang jahat, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus, itu juga menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan.
ya, pergumulan kita juga secara pribadi. Seringkali kita tahu apa yang baik, tahu apa yang benar, tahu apa yang berkenan kepada Allah. Tetapi kadang, bahkan mungkin sering kali hidup kita tidak melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, ya, untuk kemudian disampaikan kepada jemaat di Pulau Kreta yang dia layani pada waktu itu. Supaya dengan suratnya ini, Paulus mengingatkan kepada Titus sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang hamba Tuhan, untuk menjaga hidupnya, supaya dia akhirnya menjalani hidupnya sebagaimana seharusnya orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah diselamatkan. Dan kemudian juga mengingatkan kepada jemaat yang dia layani, supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini juga, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali tentang hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan juga ingin agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat, sadar bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala kefasikan. Ya, jangan lagi kita hidup sebagai orang fasik, yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, yang tahu firman tapi tidak melakukan firman dalam hidup kita. Mari kita belajar dari bagian ini, ya, yang pertama ini. Mari kita buang kefasikan yang ada di dalam diri kita, khususnya yang ada di dalam hati kita, yang sering kali mempengaruhi hidup ini, dan kemudian mendorong kita untuk akhirnya mengikuti keinginan kita sendiri, daripada kita melakukan apa yang menjadi keinginan Allah atau kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, melepaskan kefasikan di sini berbicara tentang mengingatkan kepada kita tentang manusia, kita sebagai manusia yang suka kembali kepada manusia lama kita. Ya, manusia lama itu bicara tentang hidup kita yang berdosa sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini digambarkan seperti orang Israel, ya, yang keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, tapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka selalu ingat apa-apa yang mereka nikmati, yang ada. Kita baca dulu dalam Bilangan pasal 11, ya, Bilangan pasal 11 ayat 5. Ya, Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Nah, di sini dikatakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nah, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita lihat bahwa orang Israel ketika mereka sudah ditolong Tuhan, ya, diselamatkan Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir, mereka dibawa menjadi orang-orang yang merdeka, yang nantinya akan menerima janji Tuhan tentang tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi dalam kenyataannya seringkali ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu, mereka selalu mengingat hal-hal yang dulu, yang katanya mereka bisa makan di tanah Mesir, yang mereka bisa menikmati di tanah Mesir. Tapi mereka lupa bahwa di tanah Mesir mereka adalah seorang budak. Mereka adalah bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka bukan orang merdeka. Mereka bukan anak umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah penindasan dan ikut dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ya, nah mereka lupa itu. Tapi mereka selalu ingat kepada hal-hal yang seperti itu, dan mereka melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, yang sudah menyelamatkan mereka dari rumah perbudakan itu, dan akan menuntun dan sedang menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka lupa akan hal itu. Nah, gambaran ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali juga menggambarkan diri kita sebagai
anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kadang kita masih ingat kepada hidup kita yang lama. Bahkan mungkin kita masih kembali melakukan kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang berdosa. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya, sebelum kita menerima anugerah keselamatan itu dalam hidup kita. Tapi dalam hal ini kita diingatkan kembali. Mari lepaskan kefasikan itu. Tinggalkan itu. Jadikan diri kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, yaitu melepaskan keinginan daging atau keinginan duniawi. Nah, kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14, di mana Yakobus mengatakan bahwa pencobaan yang sering kita alami, sesungguhnya itu bukan berasal dari si iblis, dan juga bukan dari Tuhan, tapi berasal dari keinginan daging kita yang terus-menerus berusaha memikat dan menyeret kita untuk berbuat dosa, untuk hidup dalam dosa. Nah, jadi kalau kita coba evaluasi dan coba untuk memahami, mengerti, ya pencobaan-pencobaan yang seringkali timbul, yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini, ya sesungguhnya semuanya itu adalah berasal dari diri kita sendiri yang tetap mempertahankan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam hidup ini dan tidak mau menundukkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa untuk mengalahkan keinginan daging tersebut, maka kita harus hidup oleh Roh. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, memberi diri kita untuk dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Nah, dalam hal ini, ya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu atau hidup oleh Roh itu, yaitu berbicara tentang fokus kepada perkara-perkara rohani, ya, perkara-perkara rohani. Hal-hal yang bertentangan dengan perkara-perkara duniawi, ya. Mari kita fokus kepada perkara-perkara yang bersifat rohani, membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, ya. Ya, dalam hal ini bicara tentang ketekunan kita membaca firman, merenungkan firman, berdoa, ya, memberi hidup melayani Tuhan, ya, melakukan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan berbagai hal-hal atau perkara-perkara rohani yang lainnya, dan memikirkan hal-hal yang rohani. Jadi ternyata bahwa pencobaan itu datang dari pikiran, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita yang kita biarkan yang menguasai diri kita, yang kemudian tanpa sadar itu menyeret kita untuk kemudian melakukan dosa di dalam hidup ini. Maka Paulus katakan, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang menerima anugerah Allah, yang menyelamatkan itu, maka kita harus melepaskan diri kita dari keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Ya, apa saja itu? Nah, kita masing-masing masih tahu kedagingan apa yang masih terus-menerus mencobai kita, ya, sampai dengan hari ini. Kita tahu. Dan mari kita ciuman, sadar akan semuanya itu, dan melatih diri kita untuk mengarahkan fokus kita, hidup kita kepada perkara-perkara yang bersifat rohani, ya. Nah, kemudian 3 perkara yang harus kita kenakan, ya. Tadi bicara tentang apa yang harus kita lepaskan atau tanggalkan dari diri kita yang sudah diselamatkan, dan hal ini, yang kedua ini, berbicara tentang perkara-perkara yang harus kita tambahkan atau kita kenakan pada diri kita. Ada 3. Yang pertama, itu bicara tentang kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan. Itu Paulus katakan di dalam di dalam ayat yang ke-12, ya, menekankan tentang kebijaksanaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal ini kebijaksanaan itu bicara tentang hidup yang terus-menerus dievaluasi, mengevaluasi diri, terus-menerus mengingat diri kita, mengingat hidup kita. Nah, dalam Mazmur 90 ayat 12, ya, Musa dalam doanya
mengatakan kepada Tuhan, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, mengevaluasi diri itu artinya menghitung hari-hari kita sedemikian, artinya selalu melihat jalan-jalan hidup kita di dalam Tuhan. Ya, orang yang selalu melihat jalan-jalan hidupnya, mengawasi jalan hidupnya, maka orang itu akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, dalam kehidupan bergereja dan berjamaat, setiap kita harus bisa saling mengevaluasi diri. Karena itu perlu, ya, karena itu diperlukan sikap rendah hati seorang akan yang lain, ya. Hal inilah yang Paulus ajarkan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus dalam yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Kita baca sebentar ya, Bapak Ibu ya. 2 Korintus 12 ayat 20. Ya. Nah, dikatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, dalam hal ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, yang memang adalah jemaat yang penuh dengan persoalan, ya, yang terus-menerus mereka terpecah-pecah satu dengan yang lainnya. Maka di situ Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa pentingnya sikap yang selalu di dalam kerendahan hati seorang terhadap yang lainnya. Masing-masing perlu mengevaluasi diri, ya, mengoreksi diri di hadapan Tuhan, supaya berbagai kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam jemaat, itu dapat diatasi bersama-sama, ya, dengan seorang merendahkan hati satu dengan yang lainnya, bersikap terbuka terhadap setiap masukan dan koreksian yang diberikan yang seorang kepada yang lainnya. Bahwa artinya ketika ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk dievaluasi dari hidup kita melalui saudara kita yang lain, itu artinya bahwa menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita perbaiki dari diri kita. Ya, karena kalau kita diminta untuk mengevaluasi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kecenderungannya adalah kita seringkali merasa bahwa kita benar, kita tidak salah, kita tidak punya kelemahan, kita tidak punya kekurangan. Tapi melalui orang lainlah, ya, Tuhan membukakan hal-hal yang menjadi kelemahan, menjadi kekurangan di dalam diri kita yang mungkin kita tidak sadar, ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita hidup bijaksana di dalam persekutuan, ya. Kata bijaksana itu artinya membuka diri terhadap evaluasi, ya. Selain kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita juga perlu belajar untuk membuka diri terhadap evaluasi-evaluasi yang diberikan orang kepada kita, ya, supaya kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita, dan kita bisa memperbaiki diri kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya yang bijaksana. Nah, maka ya Musa katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, mengawasi diri, ya, mengoreksi diri, dan dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, keadilan. Bicara tentang keadilan. Dalam hal ini belajar menjadi pribadi yang adil. Ya, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Di dalam segala hal, kita perlu belajar untuk setia pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus di dalam setiap pelayanan yang kita terima. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu belajar menjadi orang Kristen yang adil. Adil itu artinya kita perlu melakukan dengan seimbang, ya,
antara hak yang harus kita terima dengan kewajiban yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak. Nah, sesungguhnya Kristus Yesuslah yang berhak atas hidup kita, sehingga seharusnya kita harus memberi waktu yang terbaik untuk Dia. Nah, ini sikap yang benar untuk belajar adil di hadapan Tuhan. Jadi, dalam hal ini kita juga seringkali ya kita harus belajar untuk ya berlaku adil ya kepada diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan. Seringkali kita menuntut apa yang menjadi hak kita dari Tuhan, ya kan? Kita menuntut Tuhan berkati hidup kita, Tuhan pelihara kita. Kita menuntut Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Pertanyaan yang juga yang sama yang harus kita renungkan adalah, apakah kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan? Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari diri kita belum? Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mari kita berlaku adil, ya berlaku seimbang. Keadilan itu artinya belajar untuk seimbang antara apa yang menjadi hak kita dengan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, maka tentu kita juga harus belajar untuk memberikan yang baik kepada Tuhan dari hidup kita. Kalau kita ya merasa bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita, nah, maka tentu harusnya ya kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan itu sepenuhnya diarahkan untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu. Kalau kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka tentu kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu beribadah. Nah, Paulus menyinggung tentang ibadah. Setiap beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu dengan sikap hormat, takut akan Allah, dan sikap penuh kerinduan, sehingga merupakan satu cita yang besar ketika kita masih beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir bahwa hari-hari ini, dalam masa-masa pandemi ini juga menjadi satu tantangan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira kita masih tetap setia beribadah, enggak? Kita masih tetap konsisten dengan waktu dan jam ibadah yang ditetapkan untuk kita atau tidak? Ya. Atau kemudian karena situasi yang ada, maka komitmen kita, konsistensi kita di dalam beribadah itu juga berubah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau ibadah itu, kalau secara online itu ya tergantung kapan bisanya. Ya, ini mungkin seringkali diajukan untuk orang-orang yang merasa dirinya sibuk dalam situasi sekarang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kebiasaan kita beribadah itu tidak berubah. Entah kita beribadah secara online, atau kita beribadah secara offline di gereja, on-site di gereja. Harusnya sama. Hari Minggu, kita sudah ditetapkan, ya diatur oleh gereja, melalui majelis gereja, untuk beribadah dalam masa pandemi ini 1 kali saja, jam 10 pagi. Maka harusnya kita sebagai umat Tuhan konsisten dengan waktu ibadah kita jam 10. Jangan kita akhirnya membiarkan diri kita dibelokkan dengan berbagai tantangan, ya, yang dalam tanda kutip kesibukan-kesibukan yang lain yang ada di sekitar kita. Seharusnya kita tetap di dalam konsistensi dan komitmen untuk beribadah kepada Tuhan hari Minggu sesuai dengan jam ibadah yang sudah diatur bersama. Jam 10, jam 10. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ya, ibadah doa pada hari Kamis, atau ibadah di dalam komisi-komisi yang ada. Ini tetap harus menjadi konsistensi dan komitmen kita bersama di dalam hidup kita, yaitu bahwa kita
perlu belajar dan terus melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita membiarkan diri kita dialihkan, ya, atau dikaburkan oleh berbagai hal yang lainnya, ya. Nah, maka ketika kita diberi waktu beribadah, ibadahlah kepada Tuhan. Pergunakan waktu itu dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini tidak hanya bicara tentang ibadah secara bersama-sama, ya, di gereja, tapi juga menyangkut tentang hal ibadah kita secara pribadi atau juga di dalam keluarga bersama-sama kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah masa-masa pandemi ini mengubah kebiasaan kita, mengubah konsistensi kita dalam hal kesetiaan kita beribadah pada Tuhan atau tidak. Kalau tidak, puji Tuhan, berarti kita tetap dalam komitmen dan konsistensi kita untuk mengatur dan memberi diri kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita berubah, artinya di sini menjadi satu evaluasi bagi kita bersama, ya, mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah Allah yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hidup yang diselamatkan itu adalah hidup yang harusnya diarahkan dan difokuskan kepada beribadah. Hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan tekun mencari Tuhan dalam hidup kita. Dari hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa saja yang masih perlu diperbaiki dari diri kita, yang masih perlu kita evaluasi bersama dari hidup kita. Ingat, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, amin. Sudah diselamatkan. Tapi ingat bahwa hidup yang diselamatkan itu adalah hidup yang harus dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Dalam hidup kita, dalam sikap kita, juga dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam hal kita melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, dalam hal kita mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang baik, yang berguna bagi hidup kita, bagi rohani kita, bagi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ini yang saya sharingkan untuk kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Santo Yohanes. Silakan. Terima kasih, Muse, untuk materi malam hari ini, pendalaman pemahaman kita tentang keselamatan. Tentu Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi semua penjelasan Muse sampai aplikasi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk boleh menyampaikan pertanyaan atau juga bisa memberikan pendapat, pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu temukan selama ini. Bapak Ibu boleh menyampaikan bagi kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan, apakah ada? Ada Bapak Andreas, ada Cik Elis, ada Cevik, ada Lucy, Cukup Chantal. ada Ko Antoni, ada Herlina, ada Bapak Tamrin. Ada pertanyaan Su atau ada yang mau disampaikan yang selama ini mungkin bertanya dalam hati, mungkin malam ini waktunya untuk menyampaikan. Kalau doa kesehatan, Kesehatan ya Su ya. Udah pasti sehat Su. ya kesehatan. Oke Su. Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Saya mau tanya, contoh. Ya, silakan Lucy. Ya, sama Muse ya. Tadi yang Muse sampaikan itu tahap lanjutan ya Muse, untuk sisi kehidupan orang percaya. Nah, untuk yang tahap awal boleh nggak Muse dikasih contoh seperti apa ya di tahap awal itu sebagai kehidupan orang percaya? Ya. Tahap awal tadi saya sudah singgung sedikit, ya.
Saya sudah sedikit tentang hidup yang diselamatkan. Nah, tahap awal itu bicara tentang karya Allah yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan, ya, yaitu melalui karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kalau kita bicara tentang prosesnya, tentu prosesnya itu adalah melalui kita ya memberi diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, maka ya disitulah kita menerima keselamatan di dalam Tuhan, bahwa Allah di dalam Kristus ya membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan, dan kita sebagai orang-orang yang dipilih diselamatkan, kita meresponi anugerah Allah itu dalam hidup kita, ya. Nah, dengan kita percaya dan mengaku menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan, ya kan? Ingat dalam Roma dibilang apa? Roma 10 ya. Dengan Roma 10 ya. Karena dengan mulut mengaku percaya ya, dan dengan hati ya menerima Kristus, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Yesus bicara tentang tahap awal dari keselamatan itu, yaitu bicara tentang karya Kristus bagi kita di kayu salib yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan itu. Ya, seperti itu. Seperti kita dibaptis gitu ya, Musa? Baptis itu bukan apa ya? Baptis itu adalah sebagai pertama. Baptisan itu adalah dari sisi Allah, itu adalah tanda atau meterai yang diberikan kepada kita, yang menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Kita orang-orang yang diselamatkan. Nah, dari sisi kita, baptisan itu adalah pengakuan percaya kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa kita melalui baptisan itu memberi diri kita menjadi milik Tuhan, ya, menjadi anak Tuhan, dan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi baptisan itu bukan baptisan itu tidak menyelamatkan, ya. Tapi baptisan itu adalah tanda meterai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, dan sebagai pengakuan percaya kita kepada Tuhan. Maka orang yang percaya dibaptis, ya kan? Orang yang percaya dibaptis. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi Gimana? Pak, ya saya mau tanya ya Pak ya. Oke, Bu Elis ya. Kalau seseorang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi di dalam kehidupannya itu tidak mempunyai kerinduan untuk mendalamin firman Tuhan. Bagaimana itu Pak? Nah, itu dia tadi Bu. Itu yang hal-hal yang berkaitan dengan kefasikan yang masih ada di dalam diri kita, yang harus kita lepaskan, kita harus tanggalkan. Ya, artinya bahwa kita yang seperti itu, tindakan seperti itu, artinya kita sedang membiarkan diri kita untuk mempertahankan berbagai kefasikan yang ada di dalam hidup kita. Dan tentu itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, maka dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada kita, ya, pada malam hari ini, kita yang tahu kebenaran, tahu firman, kita yang tahu bahwa kita harus baca dan renungkan firman Tuhan, harus memiliki kerinduan untuk kepada firman, mendengarkan firman, maka itu yang harus kita kejar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi seperti itu, Bu. Yaitu masuk dalam poin masih tadi, ya. Belum termasuk itu ya Pak ya, belum dibilangin sudah diselamatkan gitu ya Pak ya? Dia sudah diselamatkan, Bu. Orang itu sudah diselamatkan, tapi dia masih hidup di dalam kefasikan, ya. Artinya dia belum sampai kepada maksud Allah di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi gimana Pak? Kalau misalnya dia suatu saat dipanggil Tuhan, jadi keadaan dia gimana Pak? Ya. Ya dia diselamatkan, Bu, karena kan dia sudah percaya Tuhan. Hanya yaitu hidupnya itu yang belum
belum dilepaskan dari kefasikan, dia masih membiarkan kefasikan itu menguasai hidupnya. Seperti itu. Ya, ini kan tadi arti dari orang fasik itu adalah orang fasik itu bukan orang kafir. Artinya orang fasik di sini menunjuk kepada orang yang percaya sebenarnya. Tapi orang percaya yang tidak menghidupi kepercayaannya atau imannya kepada Tuhan. Itu dia. Maka dibilang orang fasik itu adalah orang yang tahu firman, yang tahu kehendak Tuhan, tapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Nah, ya tentu kalau kita sadar diri kita seperti itu, kita harus berubah, kita harus bertobat, kan? Kita harus kembali kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya. Ya, makasih ya Pak ya. Oke, Ibu. Ya. Ya, artinya kita harus terus diingatkan, kan? Terus diingatkan supaya kita menjauhkan diri dari ketakutan. Kalau kita ketemu dengan orang itu, ya nasihati, dorong dia bahwa dia kembali akan hidup yang sesuai dengan keselamatannya. Ya, oke. Sampai Ibu. Mungkin ada tambahan. Oh iya. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan Bu Elis, walaupun memang dia dalam konteks sudah percaya. Tapi kalau kita lihat nasihat Paulus di kitab Korintus itu ada upah ya, ada upah secara general untuk semua orang percaya. Tapi juga ada upah-upah yang khusus ya dari setiap buah dari kehidupan yang percaya. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam hati, dalam mulut ada keselamatan yang kekal. Tapi kemudian kalau seperti dikatakan ada yang digambarkan seperti kayak iman itu dibangun dari jerami, dari kayu, kemudian dari emas. Nah, itu tuh kita belajar. Jadi jangan kita merasa toh juga udah diselamatkan berarti nggak apa-apa ya. Kita asal hidup gitu. Nah, itu sikap orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Menurut saya secara pribadi orang yang sudah meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, di dalam menghargai keselamatan itu mestinya muncul satu kesadaran untuk itu dia ada kerinduan untuk menanggalkan kefasikan tadi. Kemudian salah satu tandanya mesti muncul sifat rindu kepada firman Tuhan seperti kata Ibu Elis tadi. Nah, tapi kita melihat ada orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, tapi nggak mau baca firman, nggak mau dengar firman. Ya, kita mesti mempertanyakan kembali, ini orang sudah ada ini enggak, sudah ada tahap yang pertama tadi enggak? Dari mulut, dari hati yang sungguh sudah ada enggak? Atau jangan-jangan dia cuma ikut-ikutan, jangan-jangan dia cuma ya karena ikut tren gitu ya, atau hanya karena bukan dari hatinya, bukan dari kesadarannya. Jadi itu ada banyak aspek yang kita mesti lihat ketika ada kasus-kasus seperti itu. Tapi idealnya dari panggilan Tuhan malam hari ini, sesungguhnya ketika kita sudah seseorang ya yang menyadari keselamatan itu sudah dianugerahkan sedemikian mahal, maka mesti muncul buah dari kehidupan kita. Kalau nggak buah, kata Tuhan apa? Kalau nggak buah ya ditembang, dia bilang gitu kan, akan dibuang, ranting-ranting itu akan dibuang dan dibakar, jadi kayak sampah. Gitu. Jadi itu sih yang saya mau sampaikan kepada Bu Elis. Kalau kita lihat ada orang-orang kok udah ngaku percaya, tapi kok dia nggak pernah ibadah, nggak pernah baca firman, nggak suka dengar firman, kita mesti tanya besar sebenarnya itu, ya. Kemudian jangan sampai itu membuat kita jadinya kayak percuma dong saya sudah yang dia percaya, aku udah gini, disiplin, sudah dengar firman, dia nggak
kayaknya kita lihat dia santai banget gitu ya. Jangan mempengaruhi iman kita. Semua orang akan memberikan pertanggungjawaban ya kepada Tuhan, dan upahnya itu ada masing-masing. Ya, jadi itu sih yang saya sampaikan sama Bu Elis kalau kita melihat kasus-kasus seperti itu. Ya, terima kasih untuk semua. Bagaimana Ibu Elis? Ya, itu artinya menunjukkan bahwa Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban dari kita, ya, dari hidup kita yang sudah diselamatkan itu, ya. Nah, seperti tadi yang diangkat dalam 1 Korintus itu ya, ada yang bangun dari jerami, dari kayu, dari batu, dari emas, begitu ya. Nah, masing-masing nanti pada masa akhir zaman itu akan diuji oleh Tuhan. Kira-kira itu akan apa ya? Itu akan Tuhan uji enggak? Nah, maka di situ ada Paulus gunakan satu istilah, itu apa? Diselamatkan dari dalam api. Ya, diselamatkan dari dalam api artinya apa? Orang itu selamat, ya, dia selamat, tapi karya keselamatan itu enggak kelihatan. Jadi dia menjadi orang yang selamat tapi diselamatkan dari dalam api. Artinya sudah terbakar, sudah arang, jadi ya, sudah ada gosong-gosongnya gitu. Nah, enggak bagus lagi, enggak murni lagi. Nah, seringkali memang ada satu anekdot, ya ini sebenarnya dia bukan menggambarkan cerita ini saja, ya, cerita untuk yang merangsang pikiran kita untuk berpikir serius tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya ada apa ya? Ketika orang meninggal, misalnya begitu ya. Lalu kemudian ketika dia meninggal, maka di sorga itu untuk masing-masing orang yang percaya itu sudah dibangun rumahnya masing-masing, ya. Ada yang rumahnya megah, luar biasa, bagus sekali ya. Dan kemudian orang yang meninggal itu dibawa keliling oleh malaikat itu bertanya, ini rumah siapa? Oh, ini rumah si A. Dia bekerja selama hidupnya itu begitu luar biasa, begitu tekun bagi Tuhan. Ya, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Maka ketika dia meninggal, dia ada di surga bersama dengan Tuhan. Tuhan buat rumah yang besar untuk dia. Nah, lalu kemudian jalan lagi. Di jalan yang lain ada, oh ini kok rumahnya nggak terlalu besar. Oh ya, ini untuk orang, ada untuk si B. Dia percaya Tuhan. Ya, dia melayani, tapi tidak sepenuh hidupnya. Dia melayani Tuhan setengah-setengah. Maka rumahnya seperti inilah, gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, dia sampai di tempat di mana Tuhan sudah siapkan rumah untuk dia. Dia lihat rumahnya terbuat dari kayu, gubuk, reot, begitu. Dia bertanya, kok rumah saya seperti ini? Kok beda dengan yang lain? Nah, malaikat bilang, ya kamu selama hidupmu tidak jelas. Kamu percaya Tuhan, tapi kamu tidak mengerjakan hidupmu di dalam Tuhan. Maka inilah upah yang Tuhan berikan untukmu. Nah, ini anekdot saja sebenarnya. Cerita, ya, untuk menggambarkan tentang hidup kita sebagai orang yang diselamatkan itu adalah hidup yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita nanti, semua pekerjaan kita di dalam hidup kita yang sudah diselamatkan akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan sungguh di dalam Tuhan, sehingga semua yang dicatat oleh Tuhan itu terbuka dengan jelas dan Tuhan bisa lihat dengan begitu jelas, dan adakah kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia sampai akhir hidup kita. Ya, itu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Musa. Ya, Masih ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau menanggapi atau memberikan pendapat? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri PA kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai kita pada sebuah kesimpulan, seperti Paulus katakan, bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang juga bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Jadi biarlah kita menjadi saksi Kristus, bukan hanya di dalam kita sebagai orang percaya atau di gereja, tetapi di luar.
Tadi Musa dan semua sudah menyampaikan bagaimana dalam hidup kita sehari-hari bisa membuktikan diri kita sudah diselamatkan lewat perbuatan kita, apa yang kita hasilkan, itulah yang menjadi hasil atau respon kita dari keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Yohanes berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus mengikuti perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku." Berarti ada aturan dalam hidup kita, ada fondasi dalam hidup kita, kita melangkah, kita membawa kemana kehidupan ini. Oleh sebab itu, malam hari ini saya percaya kita mengikuti PA ini tidak menjadi kita menjadi beban mengikut Tuhan, tetapi ada semangat, ada pengharapan di dalam Tuhan, situasi dan kondisi apapun. Ya, seperti Musa sampaikan tadi, ibadah kita jangan sampai dipengaruhi oleh situasi, tetapi kita harus lebih meningkatkan ya kecintaan kita terhadap persekutuan kita, apalagi ibadah-ibadah kita. Situasi boleh seperti ini, tetapi hati kita kepada Tuhan tetap utuh. Amin semuanya. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita mengakhiri PA kita ini. Kita akan berdoa. Pokok doa kita pertama untuk ibadah raya kita pada esok hari, baik secara online maupun offline, baik di Lampung maupun di Palembang. Kita berdoa juga bersama COVID-19 ini yang semakin sudah level tertinggi dia ya, baik di Palembang maupun di Lampung, bahkan di daerah yang lain. Dan kita berdoa supaya Tuhan boleh menjamah, menjaga kita, melewati kita semuanya dari COVID ini. Kita berdoa juga Bapak Sulaiman, supaya Tuhan juga menolong, dan mungkin ada pokok doa tambahan dari Bapak Ibu yang mungkin kita bisa doakan bersama-sama nantinya. Kesehatan papa saya ya, contoh. Oke, kesehatan dari Bapak. Iya. Papa Lucy. kena COVID, iya. Ya. Oh, Iya. Jadi tolong doakan, lagi isolasi mandiri. oke. Iya, Iya. oke. Bapak Tamrin tadi ya. Kita doakan juga untuk Papa dari Yesus dan Cemeli ya, untuk pemulihan kesehatan mereka. Oke, Itu jika juga tidak Pak, ada. saya minta doakan buat keponakan saya juga yang kena COVID di Jakarta, dia kena COVID juga sekeluarga, sama dengan adik saya yang di Kalimantan itu anak-anaknya juga kena COVID, Pak. Iya, Ibu. Adik, keponakan lah, semuanya keponakan, Pak. Iya. Iya, Ibu, kita akan doakan. Baik yang di Jakarta maupun yang di Lampung, di Pontianak. Di Pontianak. Ya, terima kasih Bu. Kita akan doakan bersama-sama ya pokok doa yang sudah ada ini. Dan istirahat kita pada malam hari ini dan saya melayani pada esok hari di ibadah raya kita. Kita akan berdoa bersama-sama, kita membuka suara, nanti minta sekali lagi Musa Ferry ya menutup kita semua di dalam doa bahkan acara PA kita ini. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur Bapak, pertolongan-Mu. Boleh kami merenungkan firman-Mu, disampaikan oleh hamba-Mu Musa Ferry, supaya kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, mengikuti Tuhan dalam situasi apapun. Dan terus hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi seluruh jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. bangsa negara Kami kami. berdoa untuk Bapak Sulaiman, Tuhan tolong dia fisiknya, obat dan minum istirahatnya, Tuhan Wadai dan pelihara kami juga semua berdoa Tuhan bangsa ini. untuk Kiranya Bapak boleh dari Yesus, Tuhan tolong sembuhkan juga kulit ini fisik ya. yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk keponakan dari Ibu Elis, baik di Jakarta maupun di Pontianak. Tuhan Yesus, COVID yang 19 yang saya mereka alami, di dalam nama Yesus mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan pulihkan mereka, makan minum obat mereka konsumsi, menjadi saluran pemulihan bagi mereka. Kami berdoa juga Bapak dari saudari Lucy, Tuhan tolong sembuhkan juga. Kemahan tuben dialaminya saat Tuhan, kami percaya Tuhan mereka boleh melewati masa-masa ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Bapak Tamrin, Yesus Andreas, Tuhan tolong untuk emasnya bahkan kesehatan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur hidup kami dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau yang akan terus tolong dan campur tangan untuk kami semua anak-anak-Mu ya Bapak. Mohon lawatan Tuhan bagi setiap keluarga kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Pak Sulaiman, Papa dari Lucy, untuk saudara dan keponakan dari Ibu Elis yang ada di Jakarta, di Pontianak, untuk Papa dari Sucen juga ya Tuhan, untuk Pak Andreas, Ibu Yetme, Pak Tamrin, untuk Pak Berlian, jemaat Tuhan yang lainnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melawat, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami malam hari ini, biarlah kiranya Engkau yang melindungi kami, memberikan tidurnya nyenyak kepada kami ya Tuhan. Dan besok hari dalam pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan, biar Kau berkati semuanya berjalan dengan baik. Itu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Berkati kami semuanya, keluarga kami, berkati gerejamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Musa. Terima kasih, Chantal. Mantap. Sama-sama. Semua ya. Selamat Tamrin. istirahat. Yuk. Andrea sudah ngantuk, Pak. Belum. Hampir ini. Hampir lebih ini. Terus papat lah. Iya, udah jam 10 ya. Saya 10 akhiri juga. ya. 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 Terima kasih. Terima kasih.